Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Bertemu kembali dengan Bu Ratna dalam pertemuan ketiga mata pelajaran IPA. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang penyelidikan IPA. Ada 3 langkah dalam penyelidikan IPA, yaitu mengamati, inferensi, dan mengkomunikasikan. Nah, semuanya sudah pintar melakukan penyelidikan IPA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang apakah itu. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Nah, pada pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Yang pertama, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari pengukuran. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan hal-hal yang bisa diukur, selanjutnya disebut sebagai besaran, dan yang tidak dapat diukur, berarti itu bukan besaran. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan antara satuan baku dan satuan tidak baku. Dan yang keempat, peserta didik dapat memahami kegunaan dari satuan baku di dalam sebuah pengukuran. Yang pertama adalah pengukuran. Ada yang tahu mengukur itu apa sih? Nah, semua orang pasti pernah mengukur ya. Coba kalian perhatikan gambar. Nah, di situ ada gambar tangannya orang sedang mengukur panjang meja. Nah, di situ orang tersebut melakukan sebuah kegiatan yang membandingkan suatu besaran itu yang diukur dari benda, kemudian besaran itu bandingkan dengan besaran lain yang nantinya akan ditetapkan sebagai satuan. Ya. Nah, jadi di situ didapatkan panjang meja adalah 7 jengkal. Nah, kegiatan itulah yang disebut dengan mengukur. Jadi, mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang digunakan sebagai satuan. Nah, pada sebuah objek yang akan diukur, ada hal-hal yang bisa diukur dan ada hal-hal yang tidak bisa diukur. Coba kalian perhatikan gambar. Di situ ada segerombol buah jeruk ya. Nah, di buah jeruk tersebut coba kalau kita amati. Ya, dari pengamatan kita di situ terlihat warna jeruk, kemudian daunnya dan sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang bisa diukur dari buah jeruk tersebut, tapi ada pula yang tidak bisa diukur. Silakan kalian simak tabelnya. Nah, di situ ada di dalam tabel besaran yang dapat diukur. Besaran yang dapat diukur dari sebuah jeruk atau dari beberapa jeruk itu adalah masanya. Berapa massa jeruk? Nah, itu bisa kita ukur menggunakan biasanya timbangan ya. Nah, jadi jeruknya ditimbang, kemudian diperoleh hasilnya. Jadi, massanya jeruk itu bisa diukur, tentunya menggunakan alat ukur. Kemudian yang kedua, diameter jeruk. Nah, bagaimana cara menghitung diameter jeruk? Nah, banyak caranya ya. Jadi, itu pun juga bisa diukur. Kemudian derajat keasaman jeruk, ini juga bisa diukur atau sering disebut dengan pH, ya, potensial hidrogennya, ya. Nah, kemudian pada jeruk itu juga ada hal-hal yang tidak bisa diukur. Contoh, warna jeruk. Kira-kira kalau mengukur warna jeruk pakai apa ya? Nah, itu tidak bisa diukur. Nah, yang kedua adalah aroma jeruk. Mana ada sih aroma jeruk diukur ya? Apa mungkin aroma jeruk 1 on? Ups, nggak mungkin ya. Nah, jadi warna dan aroma itu tidak bisa, hal-hal yang tidak bisa diukur pada sebuah jeruk. Lalu, apa yang dimaksud dengan besaran? Nah, dari data-data yang kita peroleh
pada jeruk tadi itu kan ada hal-hal yang bisa diukur dan hal-hal yang tidak bisa diukur. Nah, massa, diameter, derajat keasaman itu semuanya bisa diukur. Sehingga segala sesuatu yang bisa diukur itulah yang disebut dengan besaran. Jadi, besaran itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dia bisa diukur. Yang kedua, dia pasti memiliki satuan. Dan yang ketiga, dinyatakan dengan sebuah angka atau yang sering disebut dengan nilai. Contohnya di sini adalah panjang meja 120 cm. Panjang itu disebut dengan besaran, sedangkan meja itu disebut dengan objek yang diukur. 120 disebut dengan nilai dan sentimeter disebut dengan satuan. Nah, jadi apa yang bisa diukur dari meja itu yang disebut dengan besaran. Ingat, bukan mejanya ya. Banyak yang mengartikan kalau besaran itu segala sesuatu yang bisa diukur. Apa saja yang bisa diukur? Meja, bukan ya. Tapi apanya meja yang diukur? 1, bisa beratnya meja. 2, bisa panjangnya meja. Jadi yang disebut dengan besaran itu bukan mejanya, tapi panjangnya atau beratnya. Berikutnya adalah satuan. Nah, setiap besaran itu pasti diikuti atau dinyatakan dengan satuan. Lalu, apakah satuan itu? Nah, satuan ini adalah suatu hal yang menyatakan suatu besaran, besarnya suatu besaran. Nah, satuan sendiri dibagi menjadi 2, ada satuan baku dan ada satuan tak baku. Apa sih bedanya? Kalian lihat video berikut ini. Kakak lagi ngapain, Kak? Bikin kok mejanya pendek ya, Bun? Masa sih pendek? Iya. Coba deh diukur. Pakai? Terserah Kakak. Terserah Bunda. Pakai jengkal gimana? Oke. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Sekarang pakai jengkalnya Bunda ya? Oke. 1, 2, 3, 4, 4,5 Kak. Kok beda ya? Punya Kakak tadi berapa? 6. Punya Bunda 4,5. Kok bisa beda ya? Teman-teman, ada yang bisa bantu Kakak untuk menjawabnya? Nah, kenapa hasil jengkalnya Bunda sama jengkalnya Kakak berbeda? Dan apakah satuan jengkal bisa dijadikan sebagai satuan baku? Silakan tulis jawaban kalian di buku tulis, difoto, lalu dikirim ke Google Classroom kelas IPA. Oke? Kakak kenapa lagi? Penasaran ya, Bun? Gimana ya caranya ngukur meja pakai alat ukur yang beda dan hasilnya sama? Kakak pengen tahu? Pengen dong. Tunggu sebentar ya. Oke. Kombilah. Nah, Kakak tahu ini apa? Tahu, itu penggaris. Apa penggaris? Kalau ini? Meteran. Iya, ini meteran roll ya yang biasa digunakan sama Pak Tukang. Nah, coba sekarang Kakak ukur mejanya menggunakan 2 alat ini. Tukang. Ya, hasilnya gimana nanti? Oke? Pakai ini dulu. Ya, silakan. Caranya gimana ya? Tadi apa pensilnya? Oke, 30. Ya, terus? Berapa? 60. Iya, terus? 90 ya, 90 cm. Nah, sekarang kita pakai meteran. Coba dipegang. Awas ya, karena permukaannya tajam. Berapa hasilnya Kakak? 90 juga. Nah, tadi dari penggaris didapat hasil berapa? 90 90 apa? centimeter. Nah, dari hasil meteran? 90 Nah, jadi hasilnya sama. sama. Kalau gitu enak pakai yang mana? Jengkal atau pakai alat ukur? Alat ukur. Ya, nah
teman-teman, kenapa kita mengukur lebih baik menggunakan alat ukur yang standar? Apakah dengan menggunakan penggaris diperoleh hasil satuan yang baku? Silakan tulis jawaban kalian di buku, foto, dan kirim ke Google Classroom. Nanti kita upload ya soalnya. Dadah!